Butet, aku pengen nanya, ini kan kalian sebenarnya kompak luar dalam nggak sih? Atau mungkin berpasangan sejak 2010-2011 ada mungkin halangan kendala yang membuat gila ya ini apa kurang kompak nih kita, ataupun harus terus biasa sampai detik ini kekompakan kalian gimana? Ya kekompakan ya pasti ada ya dari 2010 kita berpasangannya pasti ada naik turunnya, prestasi juga ada kadang bagus ada kadang turunnya gitu kan sampai terakhir waktu menjelang Olimpiade kita akuin juga kita menurun ya dan itu kita jadikan sebagai apa pelajaran tentang ya salah satunya komunikasi itu tadi. Oke. Aku pengen nanya ke si Butet, tahu nama istri dan anaknya Owi? Tahu dong. Nama lengkapnya siapa? Michelle Harmich. Michelle Harmich. Terus kalau anaknya? Danis Arsenio Ahmad. Oke. Terus kalau ulang tahun Owi sendiri? Apa ya, Juli tanggal 18. Oke. Diem-diem tahu ya. Diem-diem tahu. Soalnya sama temen. Oh, gitu. saya. Owi tahu nggak? sama Butet bekas ulang tahun partner kapan? saya juga tuh. Sama bekas partner Juli kan sama Juli. Gitu. Owi tahu ulang tahun Butet kapan? Si Butet tanggal 9 Bulan, 9 tahun? September. Gitu, tahu ya. Karena di plat nomornya 9. Oh gitu. Kalian saling mengucapkan kalau misalnya Ya ulang pasti tahun lah. gitu. Pasti saya mendoakan sih semoga Cibutet juara terus ya. Karena kan partner saya kalau dia juara saya juga juara. Terus jadi orang pertama nggak kayak mungkin anak-anak gitu kan? Enggak lah. Gitu kan jam 12.01 gitu kan langsung ngucapin. Enggak ya. Aku pengen tahu dong, bisa deskripsikan nggak karakter Owi di mata Butet tuh mungkin 3 atau 5 hal seperti apa? Apa ya, cuek, selengean, ya mungkin orangnya juga kerja keras. Oke. Terus apa? Ya punya motivasi juga yang kuat lah. Apalagi menjelang Olimpik ini kita lihat dia dikasih latihan apa aja dia sikat lah, terus nggak pernah mengeluh. Karena ya kita punya satu motivasi dan satu visi dan misi sama ya untuk Olimpiade ini. Gimana kalau Owi di melihat Butet tuh gimana? Cibutet itu orangnya ya baik ya pasti baik. Terus apa ambisinya besar untuk meraih sesuatu. Ambisinya besar bener? Ambisinya besar. Gitu, kenapa bisa gitu? Terus emosinya juga besar sama. Terus apa ya? Ya disiplin lah pasti. Disiplin pekerja keras sudah pasti. Gitu. Dan untuk menjaga kekompakan sekali lagi itu kan butuh istilahnya komunikasi yang luar biasa. Kalau di luar lapangan seperti apa? Mungkin juga sering menghabiskan waktu dengan keluarganya Owi. Owi juga sering ya ini mungkin di luar Cipayung lah atau gimana? Atau mungkin di Rio kemarin emang selalu keep in touch terus gimana? Jarang sih. Mungkin kalau kita lagi ada memang kepentingan untuk tim kita di lapangan baru. Contoh misal kayak kita lagi lihat video musuh gitu, mungkin kita baru bersama. Terus mungkin kita mau belajar psikolog atau belajar dikasih tahu motivator kita baru bersama gitu aja sih. Di lain itu sih jarang. Masing-masing. Oke. Pertanyaan yang mengemuka belakangan ini adalah kepastian atau tidaknya seorang Liliana Natsir memutuskan gantung raket alias pensiun atau tidak. Kita tanyakan langsung kepada Butet, apa benar mau pensiun dalam waktu dekat? Enggak, saya kemarin kan statement waktu habis Olimpik, sebelum Olimpik juga saya udah bilang ini kayaknya Olimpiade terakhir saya. Karena kan Olimpiade 4 tahun sekali. Gitu. Jadi sementara ini Olimpiade terakhir, untuk kedepannya saya belum berdiskusi lagi dengan pelatih, dengan Tontowi, dengan keluarga saya juga. Gimana, dan saya harus juga meyakinkan diri saya bahwa masih punya motivasi nggak, masih punya komitmen nggak gitu untuk masih main dalam 1 atau 2 tahun lagi gitu. Karena ya pasti butuh, atlet bulu tangkis itu butuh stamina yang prima, butuh kecepatan, kekuatan. Jadi akan masih mumpuni nggak, apa masih bisa bersaing nggak gitu dengan pemain-pemain muda di tahun-tahun berikutnya. Nah terus dengar-dengar Owi juga belum rela mungkin Butet pensiun. Kenapa Owi? Ya apapun nanti keputusannya Cibutet ya saya dukung lah. Yang pasti saya sih berusaha menahan Cibutet karena ini kan momennya udah pas gitu. Dan saya ngerasa juga memang kan saya sama Cibutet permainan tuh udah nemu gitu. Dari cara komunikasi, dari cara kita main kemarin tuh udah nemu gitu. Dari kita belajar sebelum Olimpiade itu kita praktekin di Olimpiade itu sukses gitu. Berhasil gitu. Makanya kita saya bilang sama Cibutet sih jangan berhenti dulu karena kita udah berhasil nih, komunikasi udah baik, ini masa langsung berhenti kan sayang gitu. Artinya kalau kalian masih berpasangan lagi, masih berpotensi dong menambah paling tidak Asian Games.
ya yang ya pengen lah dirasain ya. Kalau kita buka Google terus Wikipedia kan deretan banyak tuh. All England ada, kejuaraan dunia Iya, ada, Indonesia Open Olimpiade juga. ada. Indonesia Open juga sama. Indonesia Open Super Series lah, sebutin semuanya ada. Rasa lapar, haus kemenangan tuh masih ada nggak sih? Ya, sebenarnya pasti masih ada. Oke. Contohnya kayak Owi bilang, Indonesia Open juga kita belum pernah Masih juara, penasaran. masih penasaran. Terus Asian Games, cuma ya kembali lagi saya harus introspeksi dan harus melihat gitu. Masih bisa mengaca diri sendiri, saya masih punya motivasi itu enggak? Karena kan jujur setelah Olimpiade ini saya lega dan cukup puas lah dengan raih medali emas ini, karena ini target dan cita-cita saya yang paling utama ya. Jadi ya saya harus meyakinkan itu masih sanggup nggak gitu. Itu yang setelah ini akan saya pikirkan. Berarti pekerjaan rumah buat Owi ya, terus mendorong Butet agar terus memotivasi, agar terus ayo dong pasangan lagi, main lagi. Gimana Owi? Ya mungkin salah satunya itulah. Oke. Aku pengen nanya sedikit bahwa kemarin kan peta perbulu tangkisan dunia kan dinamis ya. Medali kan hampir rata, kecuali Tiongkok yang dapat 2 medali. Bahkan Malaysia pun ya meloloskan 3 ke final. Menurut kamu gimana, Bi? Ya menurut saya sih peta bulu tangkis sekarang itu udah merata ya. Buktinya juga Spanyol bisa. Betul, juara tunggal Olimpiade putri. ya itu mungkin yang jadi yang jadi sekarang biar kalau orang melihat wah ini bulu tangkis Indonesia sekarang nggak pernah juara, mungkin gitu orang bilang wah ini mundur bulu tangkis Indonesia, mungkin nggak seperti itu, mungkin karena memang negara-negara lain ingin mempelajari bulu tangkis dan menseriusi bulu tangkis Dan sudah merata juga gitu. oke. Jadi nggak melulu kita lihat juga Cina, nggak melulu juga Korea yang negara kuat bulu tangkis, Denmark atau Indonesia. Jadi sudah merata. Kita lihat pemain-pemain Eropa kayak contoh pemain India kemarin yang top ranking bisa kalah sama Ukraina. Terus Hong Kong bisa kalah sama pemain mana tuh? Ya Eropa. Nah, Eropa yang tidak booming dengan bulu tangkis. Jadi ya sudah merata. Jadi ya harus jadi motivasi juga buat kita juga negara bulu tangkis ya, ibaratnya yang diandalkan, harus terus mencetak bibit-bibit baru, regenerasi harus terus cepat berjalan karena ya kalau semakin jauh jaraknya semakin susah kita mengejarnya.